Assalamualaikum, ada Kak Sobi di sini. Adik-adik sahabat juara, dalam momen-momen tertentu kalian pasti menemukan soal-soal yang agak sedikit liar. Bagi yang suka tantangan, tentunya sangat menikmati proses perjuangan bagaimana mengatasi jebakan, tikungan, bahkan semesan dari soal tersebut. Jika berhasil, senyum kepuasan pasti hadir. Nah, di channel ini Kak Sobi akan berbagi triks dan sentuhan yang pas bagaimana menaklukkan soal romantis itu dengan jurus sadis, satu soal dibabat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Sadis, satu soal dibabat habis. Pada video kali ini Kak Sobi akan membahas soal unik yang keempat, masih mengenai limit fungsi aljabar yang hasilnya tak hingga min tak hingga. Kenapa soal ini dikatakan unik? Kita lihat soal aslinya. Oke, ini soalnya. Yang biasanya adalah dia akar pangkat 2 min akar pangkat 2 mudah. Dan itu gampang ya. Nah, ini soal ini dianggap unik karena dia akar pangkatnya adalah akar pangkat 3. Tidak biasa dan ini jarang ya. Tapi ini pernah keluar di soal masuk ujian, masuk UGM. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, Kak Sobi berikan dua pilihan ya. Yang pertama adalah menggunakan rumus. Selama rumus ini terpenuhi, maka soal ini bisa menggunakan rumus ini. Nah, supaya nanti soal ini bisa menggunakan rumus ini, langkah yang pertama adalah ini harus dibikin dalam satu suku dulu, yang ini. Sehingga supaya dia satu suku, maka minusnya dikeluarin. Sehingga nanti hasilnya adalah ini menjadi X1. Kira-kira apa tandanya? Plus lah ya. Nah, ini dulu. Nah, sehingga nanti soal ini maka dia berubah menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Tapi ini belum memenuhi ketentuan rumus yang ada. Maka supaya rumus ini bisa dipakai, bentuk ini kita bikin dalam bentuk Ini sedikit agak error nih laptopnya sehingga agak terhambat, tapi tidak masalah, jalan terus ya. Nanti di sini kita gunakan gimana biar nanti muncul akar pangkat 3. Nah, supaya nanti panduannya lebih gampang, kalian atau sahabat hebat semua harus ingat lagi rumus yang seperti ini. Kalau ada M ditambah dengan N pangkat 3. Apa coba yang masih ingat? Ayo silakan keluarkan memorinya. Ya, ini adalah M pangkat 3 ditambah dengan 3 M kuadrat kali N ditambah dengan 3 M pangkat 2 ditambah dengan N pangkat 3. Sehingga nanti bentuk yang ini nih, kalau kita bikin dalam bentuk akar pangkat 3, otomatis di sini adalah X plus 1 pangkat 3 diakarin. Ini adalah sama. Nah, kira-kira itu. Nanti menguraikannya ini ya pakai rumus yang tadi. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa? Kak Sobi lihat di sini. Ini udah Kak Sobi bikin ketikan ya. Jadi ketika M itu pengganti X dan N adalah diganti 1 dengan rumus itu, maka ketemulah seperti ini. Maka dari kasus ini adalah sebagai Kak Sobi ini kan dulu. Ini adalah B-nya, gitu. Ini adalah Q-nya. Ini adalah N. Ini juga adalah N. Nah, sehingga rumus yang tadi sudah terpenuhi. Maka ketika rumus itu sudah terpenuhi, maka berlakulah hasil B min Q dibagi dengan N kali akar pangkat A N min 1 akar pangkat N. Maka B-nya adalah minus 2, terus Q-nya min 3 dibagi dengan dibagi dengan, sebentar nih sedikit lagi ada masalah di sini. B-nya itu adalah
plus 3, B-nya min 2, Q-nya adalah 3, berarti min Q, berarti min 3, N-nya adalah 3, akar pangkat 3, A-nya adalah 1, terus N-nya 3 dikurang 1, sehingga hasil terakhirnya adalah, nah ini dia, min 5/3, selesai. Itu syaratnya tadi, hafal rumus. Nah lantas bagaimana kalau sahabat hebat tidak hafal rumus? Bukan berarti ini nggak selesai, ada cara penyelesaian lain, cuma agak sedikit melambai ya nggak. Jadi agak lambat, tapi tidak masalah. Berbagai cara dikuasai sehingga nanti ketika menemukan sebuah soal ya kira-kira pakai yang mana ya tergantung kondisi soal, mana kira-kira yang pas. Nah gitu pesan Kak Sobi ya. Oke, Kak Sobi hapus dulu. Nih cara pertamanya, kita lihat yang cara kedua. Nah ini dia cara kedua. Cara kedua adalah ada satu, bukan rumus ya, mungkin ini sebuah identitas di fungsi aljabar. Kalau ada A pangkat 3 min B pangkat 3, maka itu akan sama juga dengan hasilnya A min B kali A pangkat 2 plus AB plus B pangkat 2. Lantas hubungannya dengan soal ini apa sih? Nah kita lihat soalnya tadi, seperti ini. Oh iya, nanti dari sini kita bisa mengambil juga A min B-nya adalah A pangkat 3 min B pangkat 3 dibagi dengan A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, tujuannya buat apa? Kita lihat soalnya. Kenapa di sini kita pisahkan A min B? Sehingga pada posisi soal ini ya, jadi anggap aja ini A-nya ini, Kak Sobi tarik ke sini. A-nya itu adalah X pangkat 3 min 2X pangkat 2 pangkat 1/3. Nah, B-nya itu adalah X plus 1. Sehingga nanti supaya akar pangkat 3-nya hilang, maka tadi A min B-nya kita keluarkan. Sehingga nanti yang segini ini itu yang akan kita rubah dalam bentuk fungsi pecah. Sehingga nanti penyelesaiannya adalah menggunakan limit untuk X hingga yang ada fungsi pecahnya. Ya nanti kita lihat penyelesaiannya diapakan. Oke, kita teruskan. Maka nanti hasilnya adalah dengan rumus yang ada tadi, ini dia. Ini dia ya. Jadi ini adalah A pangkat 3. Sebentar, ini Kak Sobi ciriin. Ini adalah A pangkat 3, ini adalah B pangkat 3. Nah, untuk B pangkat 3 pakai rumus yang tadi, yang bicara satu tadi ya. Ini adalah A kuadrat, ini adalah AB. Ada yang keliru, ini harusnya adalah 1, bukan 2 ya, 1. Terus A kali B ini adalah B pangkat 2. Nah, sehingga dengan ketentuan yang ada, maka sesuai dengan kaidah pada limit hingga yang bentuknya adalah pecahan, maka nanti ambil koefisien pangkat tertinggi saja. Nah, sebelum kita melihat pangkat tertingginya berapa, kita uraikan terlebih dahulu ya. Oke, ini setelah yang di atas kita sederhanakan. Sehingga yang kita lihat pada fungsi pecah ini untuk X mendekati hingga seperti biasanya adalah hanya mengambil koefisien pangkat tertingginya saja. Kita lihat yang sebelah atas, yang pangkat tertingginya adalah ini. Sebentar, kalau Sobi rubah dulu tampilannya. Ini adalah yang pangkat tertinggi nih, min 5X pangkat 2. Lantas yang di bawah kita lihat. Jadi nggak usah diuraikan, nanti malah seperti kereta, jadi malah kayak benang kusut ya. Tidak usah sejauh itu. Nah, yang kira-kira berpotensi dari masing-masing suku ini yang mana yang memungkinkan pangkat 2 terjadi? Kita lihat. Yang paling mudah ini yang pangkat 3 kan di sini yang pangkat tinggi ya, X pangkat 3. Jangan lupa nanti pangkatnya dikalikan dengan ini. Sehingga dari sini yang bertahan itu adalah hanya X pangkat 2 saja. Yang lain nggak usah diuraikan, nanti toh pada akhirnya juga dia hanya bernilai 0 ketika kita masukin X mendekati hingga tadi. Terus yang dari sini, yang pertama adalah ini. Ada 1/3 kali 3 kan 1. Nanti ini kali ini nih. Sehingga dari sini ketemu X pangkat 2. Paham ya? Nah, yang sebelah sini udah jelas nih. Nah, sesuai dengan kaidah yang ada nanti, hasilnya adalah hanya mengambil koefisien pangkat tertinggi saja. Sehingga yang di atas adalah tadi min 5, yang di bawah adalah ini 1.
ini adalah 1, ini adalah 1. 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1, sehingga totalnya adalah min 5/3. Nah, lagi-lagi sahabat hebat sekalian, mana pilihan cara yang pas? Lagi-lagi Kak Sobi tidak memberikan dukungan ke salah satu cara. Dua-duanya mudah selama itu bisa ya. Jadi sekali lagi alangkah baiknya ya dikuasai dengan berbagai cara tadi. Sehingga nanti kalau ketemu soal yang lain yang tipenya nanti mulai dengan rumus ini, ya silakan gunakan ini. Jadi saran Kak Sobi, semua cara silahkan pakai dan kalau bisa insya Allah semuanya mudah ya. Oke, nanti soal berikutnya Kak Sobi akan bahas ini urutan soal unik yang kelima. Ada baiknya sahabat hebat semua ini dicoba di rumah sebagai bahan latih tanding permulaan. Nanti jawaban persisnya Kak Sobi berikan di video-video berikutnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi banyak berlatih sehingga kemampuan-kemampuan untuk menaklukkan soal-soal yang agak liar semakin terasah dan nanti menemukan keasikan-keasikan di situ ya. Dan ada kepuasan tentunya, itu yang kita cari. Oke, untuk sementara cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.